Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan harus tetap semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai adab makan dan minum. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, anak-anak Ibu dapat mendeskripsikan adab makan dan minum dengan benar. Yang kedua, anak-anak Ibu dapat mengetahui contoh dari adab makan dan minum secara Islam dengan tepat. Yang ketiga, anak-anak Ibu dapat mengetahui hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika makan dan minum dengan benar. Lanjut, menu apersepsi. Ayo anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Bagaimana pendapat kalian terhadap gambar tersebut? Nah, anak-anak, di dalam gambar tersebut terlihat ayah, bunda, dan Alifa sedang makan di meja makan. Tapi Alif kok makannya sambil berdiri? Itulah pentingnya mempelajari adab makan dan minum. Apa sih maksud dari adab makan dan minum? Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Adab makan dan minum adalah etika atau cara sikap kita terhadap hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas makan dan minum, baik itu sikap kita ketika hendak makan dan minum, ketika sedang makan dan minum, dan ketika sudah makan dan minum. Setiap hari kita makan dan minum. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki kepada semua makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita makan dan minum. Makanan sangat diperlukan oleh tubuh kita. Ketika akan makan, kita harus yakin bahwa makanan yang kita makan adalah makanan yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melarang umat Islam mengkonsumsi sesuatu yang haram karena akan banyak sekali mudarat yang didapat. Nah, anak-anak, agama Islam itu merupakan agama yang diturunkan untuk kebaikan umat manusia. Titik segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia dibahas di dalamnya, tidak terkecuali untuk permasalahan makan dan minum. Titik agama Islam mengajarkan tata krama yang harus kita patuhi dalam melakukan makan dan minum. Anak-anak, kalian tahu apa saja adab makan dan minum yang diajarkan dalam agama Islam? Mari kita pelajari sama-sama. Dengarkan baik-baik ya anak-anak. Adab saat makan dan minum. Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan. Sebelum makan, kita dianjurkan untuk mencuci tangan agar tidak ada lagi kuman yang menempel di tangan kita. Yang kedua, duduk dengan baik. Ketika mau makan, kita harus duduk dengan baik dan sopan. Kita tidak boleh berdiri ataupun bersandar. Yang ketiga, membaca basmalah. Sebelum makan, kita hendaknya membaca basmalah. Dalam hadis dijelaskan tentang membaca basmalah sebelum makan dan minum. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia menyebut nama Allah Ta'ala. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah Ta'ala diawali, hendaklah ia mengucapkan Bismillahi awalahu wa akhirahu dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Yang keempat, membaca doa sebelum makan dan minum. Mengapa kita harus membaca doa? Agar makanan yang kita makan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari anak-anak, kita baca doa sebelum makan bersama-sama. Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina
adzabannar. Amin. Selanjutnya, adab sebelum makan dan minum. Yang pertama, makan dan minum dengan tangan kanan. Kita diharuskan makan dengan tangan kanan, minum pun juga harus dengan tangan kanan. Diriwayatkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang artinya, jika seseorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya, dan jika minum, maka minumlah dengan tangan kanannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Nah, anak-anak, oleh karena itu, kita harus makan dengan tangan kanan ya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Yang kedua, mengambil makan dan minum secukupnya. Ketika makan, kita harus mengambil makanan secukupnya dan minum juga secukupnya, karena Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Jadi, kalau mengambil makanan dan minuman, haruslah dengan secukupnya saja. Yang keempat, makan dan minum dengan tenang. Ketika makan atau minum, kita harus tenang, tidak boleh tergesa-gesa. Karena kalau tergesa-gesa, nanti kita bisa tersedak, dan makan tergesa-gesa tidak baik untuk kesehatan. Yang kelima, saat makan tidak boleh berbicara. Kita tidak boleh berbicara atau membicarakan hal-hal yang tidak baik. Jadi, anak-anak kalau lagi makan tidak boleh berbicara. Selanjutnya, adab setelah makan dan minum. Yang pertama, setelah makan dan minum, kita harus membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan jangan lupa untuk membaca doa setelah makan dan minum ya. Ayo anak-anak, kita sama-sama membaca doa sesudah makan. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Amin. Yang kedua, mencuci tangan. Setelah makan, kita jangan lupa untuk mencuci tangan ya, supaya tangan kita bersih kembali. Yang ketiga, berkumur-kumur atau menyikat gigi setelah makan dan minum. Kita dianjurkan untuk berkumur-kumur atau menyikat gigi agar tidak ada makanan yang tersisa lagi di sela-sela gigi kita. Selanjutnya, anak-anak, hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat kita makan dan minum. Yang pertama, makan dan minum sambil berdiri. Yang kedua, makan dan minum sambil berjalan. Nah, anak-anak, jadi makan itu tidak boleh sambil berdiri ataupun sambil berjalan. Lebih baik saat kalian ingin makan atau minum, kalian harus duduk. Selanjutnya, ketiga, berebut makanan. Dan yang keempat, mencela makanan. Nah, anak-anak, dua hal itu juga termasuk ke dalam hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat makan dan minum. Apalagi saat kita berebut dan mencela makanan itu dilarang. Yang kelima, makan sambil berbicara. Yang keenam, makan kekenyangan. Yang ketujuh, menyisakan makanan. Selanjutnya kita masuk ke kuis. Selanjutnya anak-anak, kalian akan mengerjakan kuis. Kuis yang pertama, susunlah huruf-huruf berikut ini menjadi kata yang benar. Yang pertama, kita harus makan makanan yang kedua, kalau makan harus dengan tangan. Yang ketiga, sebelum dan selesai makan yang harus kita lakukan. Kuis yang kedua, pilihlah gambar dengan jawaban yang benar. Yang pertama, manakah cara makan yang salah?
Yang kedua, manakah cara minum yang benar? Kuis yang ketiga, isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Soal yang pertama, selesai makan sebaiknya kita titik-titik. Yang kedua, jika ada makanan yang tidak kita sukai, sebaiknya kita titik-titik. Yang ketiga, sebelum makan, kita terlebih dahulu harus titik-titik tangan. Yang keempat, agar mulut kita bersih sehabis makan, kita harus titik-titik. Yang kelima, kita harus menghindari makan sambil titik-titik. Nah, anak-anak, kuis-kuis tadi silakan kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Jawabannya difoto dan dikirim di Google Classroom. Ingat, paling lambat besok pagi jam 9. Jangan lupa kerjakan kuis kalian di rumah. Selanjutnya, ini adalah rangkuman pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan anak-anak catat dulu di buku catatannya. Alhamdulillah, pelajaran kita telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa selalu kalian ingat dan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai berjumpa lagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.